Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1471. Ye Yuan berubah menjadi bayangan, menyerbu dari belakang pasukan iblis. Dengan ini, Ye Yuan berusaha sekuat tenaga, energi pedang berkeliaran tanpa halangan, langsung menjatuhkan sebagian besar. Para iblis menyerbu keluar dengan kekuatan penuh dan sudah memikirkan kepala mereka dan mengabaikan bagian belakang mereka. Bagian belakang tentara sangat berlubang. Saat ini, para komandan alam dewa asal telah menyerbu ke bawah tembok kota. Di bagian belakang sebagian besar terdapat alam mendalam gua dan alam sekilas surga. Ye Yuan, satu orang dan satu pedang, ibarat seekor harimau yang memasuki kawanan domba, membunuh hingga langit dan bumi meredup. Di depannya, tidak ada lawan yang bisa bertahan dalam satu pertukaran. Satu bintang-bintang terbelah yang menyerang secara langsung menuai sekelompok besar tentara iblis. Suara ratapan bergema bersamaan. Tidak baik, ada pasukan manusia yang menyelinap menyerang dari belakang. Tentara, sialan, hanya ada satu orang. Satu orang, tunggu apa lagi? Serang bersama dan bunuh dia. Ye Yuan membuat sendiri efek pasukannya. Kecepatannya dalam menyerang ke depan sangat cepat. Segera, dia menyerang wilayah tengah pasukan iblis. Lawan yang ditemuinya juga semakin banyak. Bahkan ada beberapa ribu orang komandan yang kekuatannya telah mencapai kesempurnaan sekilas surga. Namun setelah Ye Yuan menerobos ke sekilas surga tingkat menengah, kekuatannya meningkat pesat. Pusat kekuatan sekilas surga yang telah selesai hanya bisa menimbulkan sedikit hambatan baginya. Teknik gerakannya terlalu cepat, pusat kekuatan sekilas surga yang telah mencapai kesempurnaan itu sama sekali tidak bisa mengejar jejaknya. Tidak baik, cepat hentikan dia. Dia ingin menghancurkan hormat panah iblis. Teriak seorang komandan. Sekelompok tentara iblis terkejut dan menghalangi jalan Ye Yuan seperti air pasang. Apa yang dikatakan komandan itu benar, target Ye Yuan adalah hormat panah iblis yang menembakkan tombak pelempar naga iblis. Hal ini menyebabkan terlalu banyak kerugian bagi prajurit manusia. Jika bukan karena hormat panah iblis ini, mustahil bagi tentara iblis untuk memanjat tembok kota secepat itu. Benar saja, taktik mengerumuni itu berhasil. Jalan Ye Yuan dihadang oleh tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan Ye Yuan memang kuat, tapi bagaimanapun juga dia hanyalah satu orang. Tentara iblis di depan tidak bisa dibunuh seluruhnya. Pada akhirnya, kecepatan Ye Yuan melambat. Dia masih beberapa ratus kaki jauhnya dari hormat panah iblis itu. Namun jarak beberapa ratus kaki ini seperti di ujung cakrawala. Dia membunuh segerombolan besar dan bahkan lebih banyak lagi tentara iblis yang datang untuk memblokirnya lagi. Dia tidak bisa mendorong lagi. Manusia ini sangat kuat. Gunakan taktik mengerumuni untuk melelahkannya sampai mati. Semuanya menyerang bersama. Dia sudah tidak bisa melarikan diri. Terburu-buru sendirian, tidak peduli seberapa kuatnya, itu juga membuat dirinya mati. Bunuh manusia ini. Pembantaian Ye Yuan tidak hanya membuat para iblis ini takut, tapi malah semakin merangsang sifat jahat mereka, semuanya bergegas seperti orang gila. Hehe, taktik gelombang manusia. Ye Yuan tertawa dingin. Namun gerakan tangannya tidak melambat sedikit pun, terus-menerus menuai nyawa para prajurit iblis. Dari Ye Yuan yang bergegas ke dalam pengepungan hingga sekarang, itu hanya beberapa lusin napas pendek. Ye Yuan sudah membunuh ratusan orang. Tingkat kematian seperti ini hampir menyaingi pasukan skala kecil. Tapi biarpun pasukan skala kecil bisa mencapai hasil ini, mereka pasti akan dimusnahkan oleh para iblis saat ini juga. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak terluka saat ini. Mengejar bulan. Di tengah kerumunan, sosok Ye Yuan tiba-tiba meledak, menyerbu ke arah komandan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Komandan itu tidak menyangka kalau Ye Yuan masih bisa mengeluarkan jurus menakjubkan seperti itu di bawah kepungan semua orang. Karena tidak siap, kepalanya langsung diledakkan oleh Ye Yuan, tubuhnya jatuh dengan lemah ke tanah. Para prajurit iblis itu terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut. Seorang komandan yang kuat sebenarnya diledakkan dalam satu pertukaran. Manusia ini benar-benar terlalu aneh. Dalam waktu singkat ini, Ye Yuan sudah melaju menuju hormat iblis seperti kilat. Jarak beberapa ratus kaki hanyalah sekejap bagi Ye Yuan. Ye Yuan melepaskan beberapa bintang-bintang terbelah seperti kilat, langsung menghancurkan hormat panah iblis itu menjadi beberapa bagian. Meskipun hormat panah iblis itu sangat kuat,
itu hanyalah senjata pengepungan tingkat artefak dewa yang mendalam, dan memiliki kekuatan pertahanan yang lemah. Dengan kekuatan Ye Yuan, menghancurkan mereka hanya dengan melambaikan tangan. Dan saat ini, bagian atas tembok kota sudah memasuki tahap panas membara. Kedua belah pihak sudah memasuki pertarungan tangan kosong. Namun dalam perang seperti ini, alam dewa asal tidak terkalahkan. Pertarungan yang begitu intens, mereka akan kelelahan sampai mati oleh tentara manusia. Oleh karena itu, mereka membutuhkan aliran bala bantuan yang terus-menerus untuk bergabung sebelum mereka dapat terus maju. Namun para komandan alam dewa asal itu tiba-tiba menyadari bahwa pasukan iblis yang bergabung di belakang mereka sepertinya tidak banyak. Terlebih lagi, mengapa tombak pelempar naga iblis berhenti menembak? Berbalik ke belakang untuk melihat, hati mereka langsung menjadi dingin. Mereka berada di tembok kota, situasi di bawah sekilas terlihat jelas. Di belakang pasukan iblis, sejumlah besar tentara iblis telah jatuh ke dalam kekacauan besar. Apa yang sedang terjadi? Segerombolan besar tentara iblis itu mungkin berjumlah tidak kurang dari 5 hingga 6.000 orang. Kerugian ras iblis sudah melebihi 10.000 dengan serangan berulang-ulang. Hanya tersisa kurang dari 20.000 orang. 5 hingga 6.000 orang diikat sekaligus, jumlah mereka saat ini tidak lebih dari tentara manusia yang mempertahankan kota utara lagi. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mereka bisa menembus kota? Si Ulai terluka parah oleh panah raksasa itu, kekuatannya sangat berkurang. Saat ini, dia sudah bentrok dengan Wang Yifeng. Meskipun dia bisa menekan Wang Yifeng, keinginan untuk menghabisi pihak lain dalam waktu singkat sangatlah sulit untuk dicapai. Untuk beberapa waktu, kedua belah pihak justru menemui jalan buntu. Manusia mengandalkan keunggulan geografis dan akhirnya bertahan dari serangan ras iblis. Kedua belah pihak melancarkan tarik-menarik di atas tembok kota. Sialan, mengapa esensi ilahi manusia ini belum habis? Kita sudah memiliki hampir 1.000 pasukan yang tewas, kekuatan tempurnya sebenarnya masih sangat kuat. Mungkinkah lautan ilahi orang ini selamanya tidak akan mengering? Para prajurit iblis itu hampir putus asa. Mereka benar-benar menggunakan jumlah untuk menguras esensi ilahi Ye Yuan. Tapi mereka sudah membunuh 1.000 orang, dan Ye Yuan masih penuh semangat dan energi, tanpa sedikitpun tanda-tanda esensi ilahinya berkurang. 5-6 ribu orang komandan ingin mengepung Ye Yuan, tapi mereka tidak bisa mengejar teknik gerakan Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan seperti belut, bergerak maju mundur dalam pasukan dengan bebas, tidak ada yang bisa menangkap sosoknya sama sekali. Waktu perlahan berlalu, Ye Yuan akhirnya tidak tahan lagi. Ketika beberapa ribu orang komandan melihat ini, masing-masing dari mereka merasa senang, seperti mereka disuntik dengan stimulan, dan mengaum dengan keras. Salah satu dari mereka berteriak, "Dia hampir habis. Angkat senjatamu, bunuh dia." Para prajurit iblis itu sudah lama bertempur sampai-sampai mereka kelelahan. Melihat situasinya, masing-masing dari mereka sangat bersemangat, mengerumuni Ye Yuan seperti air pasang. Membunuh terus-menerus selama sehari semalam, esensi ilahi Ye Yuan benar-benar hampir mendekati titik terendah. Namun, tujuannya sudah tercapai. Aku sudah cukup bermain, tidak lagi bermain-main dengan kalian semua. Ye Yuan tertawa keras, sosoknya bergerak, langsung terbang ke langit. Penerbangan manuver pedang. Iblis-iblis itu benar-benar terkejut karena takjub. Mereka mengeluarkan harga hampir 1.000 orang sebelum akhirnya menghabiskan esensi ilahi Ye Yuan. Tapi dia langsung terbang. Bunuh. Saat itu, suara gemuruh yang memekakkan telinga muncul dari hutan lebat. Semua wajah tentara iblis itu langsung berubah pucat. Bala bantuan ada di sini. Di belakang pasukan iblis, pasukan manusia yang mirip air pasang tiba dengan suara gemuruh. Penambahan bala bantuan membuat pasukan iblis yang sudah hampir runtuh benar-benar kehilangan harapan terakhir. Saat pasukan manusia menyerang, pasukan iblis segera hancur berkeping-keping. Pertempuran pengepungan berubah menjadi pembantaian sepihak. Hari demi hari pertempuran sengit, ras iblis telah lama berada di ambang kehancuran. Dengan tambahan bala bantuan kali ini lagi, mereka langsung dihalau. Di atas tembok kota, tatapan Si Ulai memperlihatkan ekspresi putus asa ketika dia melihat seruan perang yang mengguncang bumi. Dia tahu bahwa 30.000 pasukan ini dianggap telah jatuh sepenuhnya di sini. Si Ulai, persembahkan hidupmu. Saat itu, sesosok tubuh melayang di udara dan tiba, langsung menuju ke arah Si Ulai. Ketika Wang Yifeng melihat kedatangan itu, dia berkata dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan, "Tuan Wu Tianxiang.
Dia sudah lama menjadi anak panah di akhir penerbangannya di bawah serangan kuat Xi Yulai, tampak seperti dia akan kalah. Wu Tianxiang yang tiba-tiba akhirnya membiarkan dia menghela nafas lega. Wu Tianxiang ini tepatnya adalah jenderal besar pasukan pertahanan kota Kangding, ahli setengah langkah Dewa Ilahi. Wu Tianxiang saat ini memiliki momentum yang melonjak, sementara Xi Yulai sudah terluka parah. Kekuatan kedua orang itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Satu pertukaran dan Xi Yulai ditekan dalam semua aspek. Di ketentaraan, Ling Feng akhirnya menghela nafas lega. Beberapa hari ini, dia berlari kencang siang dan malam, akhirnya membawa bala bantuan tepat pada waktunya. Jika tidak, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Setelah diselamatkan di jurang alam, Ye Yuan menyuruhnya pergi ke kota Kangding untuk meminta bala bantuan. Pada saat itu, Ling Feng merasa semuanya sudah terlambat. Tapi Ye Yuan bersikeras untuk menyuruhnya pergi, mengatakan bahwa mereka pasti akan berhasil. Dia tidak menyangka mereka benar-benar berhasil. Tapi melihat situasi pertempuran yang menyedihkan di sini, bahkan Ling Feng pun merasa sangat tersentuh. Pasukan pertahanan di tembok kota tidak terlihat banyak, jadi bagaimana mereka bisa melawan 30.000 tentara iblis ini? Perlu diketahui, pertahanan kota di utara tidak bisa dibandingkan dengan pertahanan kota di selatan. Segala jenis benteng benar-benar tidak dapat dibandingkan. Di bawah situasi di mana jumlahnya sangat dirugikan, mereka sebenarnya bertahan begitu lama. Tiba-tiba, Ling Feng teringat wajah Ye Yuan yang tenang, dan dia terkejut dalam hati. Mungkinkah, karena Ye Yuan? Mustahil. Dia hanya satu orang, bagaimana mungkin dia bisa melawan 30.000 pasukan ras iblis? Tiba-tiba, tatapannya beralih ke hormat panah iblis yang hancur itu, dan dia terkejut. Jelas sekali, mustahil bagi para penjaga di pasukan untuk segera menghancurkan hormat panah iblis. Lalu, siapa yang merusak hormat panah iblis itu? Tidak mungkin tentara iblis itu sendiri yang menghancurkannya. Mungkinkah, benar-benar Ye Yuan? Ling Feng menarik napas dingin. Semakin dia berpikir, semakin besar kemungkinan hal ini terjadi. Dia mengamati sekeliling, tapi tidak bisa melihat sosok Ye Yuan sama sekali. Pasukan kota Kangding bagaikan bulldozer, langsung menyerbu dari pusat pasukan iblis. Saat ini, kota Hujan Pasang sudah tidak perlu lagi menutup gerbang kota dengan rapat. Setelah Wang Yifeng mundur, dia memerintahkan orangnya untuk langsung membuka gerbang kota, menyambut pasukan kota Kangding. Tinggalkan 5.000 orang, sisanya akan bergegas ke kota selatan dan mempertahankan kota Hujan Pasang sampai mati. Di udara, Wu Tianxiang berkata dengan suara yang jelas. Dengan pasukan kota Kangding membantai mereka dalam satu putaran, pasukan iblis hanya tersisa beberapa ribu orang saja. Meninggalkan 5.000 orang ditambah pasukan pertahanan kota utara, itu sudah cukup untuk membereskan kekacauan. Di sisi selatan kota, mereka masih membombardir tanpa pandang bulu. Kedua belah pihak bertempur hingga langit dan bumi meredup. Pasukan iblis di sana terlalu banyak, tidak dapat membunuh finish sama sekali. Xi Yulai, bersiaplah untuk mati. Hari ini, kamu tersandung ke dalam jebakan. Jangan salahkan jenderal ini karena tidak sopan. Wu Tianxiang tertawa keras dan berkata. Aura Xi Yulai menjadi semakin lemah, seolah-olah dia akan dikalahkan. Dia mendengus dingin dan berkata, ingin membunuhku. Teruslah bermimpi. Pelarian darah iblis surgawi. Tiba-tiba, seluruh tubuh Xi Yulai hancur berkeping-keping. Awan kabut darah menyelimuti jiwa iblis, langsung terbang beberapa mil jauhnya. Ekspresi Wu Tianxiang berubah, tidak menyangka Xi Yulai masih memiliki kartu seperti itu untuk dimainkan. Tapi kecepatan pelariannya darah Xi Yulai terlalu cepat. Dengan teknik gerakannya, dia tidak bisa mengejar ketinggalan sama sekali. Melihat ke arah pelarian Xi Yulai, Wu Tianxiang menghela nafas panjang dan berkata, sayang sekali. Biarkan orang itu melarikan diri. Di masa depan, kita mungkin tidak bisa lepas dari banyak masalah. Iblis menyusup ke wilayah pusat umat manusia. Lebih jauh lagi, itu adalah eksistensi kuat di alam Raja Ilahi yang tak pernah berhenti. Sulit untuk mengatakan bagaimana konsekuensinya. Wang Yifeng naik untuk memberi salam pada saat ini, berkata dengan tangan terkepal, Tuan Tianxiang, orang-orang yang kami kirim semuanya dibunuh oleh iblis, bagaimana Anda mendapatkan beritanya? Aku bahkan mengira kita pasti mati kali ini. Wu Tianxiang membeku dan berkata, bukankah Ling Feng diutus oleh Hemu? Wang Yifeng juga tercengang dan berkata, Ling Feng. Nama ini familiar sekali, aku ingat sekarang. Bukankah dia memata-matai gerakan militer?
Itu sebenarnya dia. Anak ini benar-benar memberikan kontribusi yang besar kali ini. Ling Feng gagal kembali setelah sekian lama, Wang Yifeng bahkan mengira dia sudah lama mati di tangan ras iblis. Lagi pula, dengan kekuatannya, kemungkinan ditemukan oleh ras iblis sangat tinggi. Tentu saja, para prajurit yang kembali mengatakan bahwa masih ada seseorang yang bersama Ling Feng. Tapi dia baru berada di alam sekilas surga dan tidak bisa memainkan peran apapun. Dia tidak memperhatikan lagi. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Ling Feng yang pergi meminta bala bantuan. Kontribusi ini terlalu besar. Kota selatan, Guo Changmin berdiri dengan bangga di atas tembok kota dan berkata dengan suara yang jelas, Suncliff, rencanamu telah gagal. 30.000 pasukan iblis yang datang dari jurang alami Bukit Pemanggil Iblis telah dimusnahkan sepenuhnya. Xiu Lei telah dieksekusi. Bala bantuan kota Kangding telah tiba. Apakah kalian semua masih ingin terus berjuang? Ekspresi Suncliff berubah drastis dan dia berkata dengan tatapan heran, tidak mungkin. Bukit Pemanggil Iblis di sisi itu menyiapkan 100.000 pasukan, bagaimana mungkin hanya 30.000? Kesimpulan ini benar-benar di luar dugaannya. Kalaupun intelnya bocor, bagaimana mungkin 100.000 tentara bisa menjadi 30.000? Tapi, melihat bala bantuan yang padat di atas tembok kota, dia tidak bisa tidak percaya. Pasukan iblis di kota utara mungkin sudah benar-benar dimusnahkan. Suncliff saat ini sedang depresi hingga ingin muntah darah. Apa yang salah dengan rencana awalnya yang mulus? Persiapan selama beberapa dekade sebenarnya berakhir dengan kekalahan telak, bagaimana dia bisa memberikan pertanggungjawaban kepada para petinggi ketika dia kembali? Dia kehilangan lebih dari setengah kali ini, sepertinya dia akan membuka gerbang kota selatan, tetapi bala bantuan tiba-tiba secara langsung membuat hari-harinya melewati pertempuran berdarah berubah menjadi nihil. Rencana penyerbuan ini dikalahkan begitu saja. Suncliff tidak tahu bahwa kata-katanya membuat Guo Changmin sangat terkejut juga. Bukit Pemanggil Iblis di sisi itu sebenarnya memiliki 100.000 pasukan iblis. Dia percaya bahwa Suncliff sama sekali tidak akan berbohong padanya saat ini. Lalu, kemana perginya 70.000 pasukan lainnya? Jika 100.000 pasukan iblis semuanya datang, bahkan jika dia sudah lama bersiap, kota utara juga sudah lama direbut. Beberapa ribu orang berbanding 100.000 orang, kesimpulannya tidak ada ketegangan sama sekali. Perang ini benar-benar dimenangkan juga secara kebetulan, dimenangkan dengan terlalu membingungkan. Seolah-olah ada tangan besar tak kasat mata yang membantu mereka di belakang. Guo Changmin dengan paksa menekan keheranan di dalam hatinya dan berkata dengan acuh tak acuh, mungkin 70.000 iblis itu telah lama jatuh ke dalam jurang alam. Suncliff, jika kamu ingin terus bertarung, Guo ini akan menemanimu sampai akhir. Ekspresi wajah Suncliff sangat jelek. Berjuang untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, seluruh pasukan, dengarkan. Mundur semua. Di atas tembok kota terdengar sorak-sorai gila dari pasukan pertahanan. Di tembok kota, beberapa puluh ribu tentara memandang ke menara gerbang, sangat megah. Guo Changmin mengamati sekeliling dan berkata dengan suara yang jelas, dalam pertempuran ini, para perwira dan prajurit menggunakan nyawa mereka untuk mengusir musuh yang ukurannya beberapa kali lipat. Jenderal ini bangga pada kalian semua. Semua petugas dan prajurit berteriak serempak, suaranya menggetarkan langit. Dapat dilihat bahwa mereka semua sangat gelisah, termasuk Guo Changmin. Dalam pertempuran ini, hidup dan mati tergantung pada seutas benang. Hanya satu langkah lagi dan itu adalah akibat dari kehancuran kota dan orang-orang sekarat. Guo Changmin tersenyum dan berkata, kalian semualah yang perkasa, anak-anakku. Mulai besok dan seterusnya, ketiga pasukan akan diberi penghargaan sesuai dengan kemampuan mereka. Namun, pahlawan terhebat yang telah memberikan jasa besar dalam pertempuran ini adalah dia yang berdiri di sampingku saat ini. Mungkin banyak dari kalian yang belum mengenalnya, namun kalian semua harus tahu bahwa dialah orang pertama yang menemukan ras iblis menyerang dari Bukit Pemanggil Iblis. Dialah juga yang membawa bala bantuan kota Kangding, baru kemudian membalikkan keadaan yang mengamuk. Dia dipanggil Ling Feng. Selain Guo Changmin, Ling Feng tampak agak gelisah dan tidak pada tempatnya. Adegan di mana puluhan ribu orang memusatkan perhatian padanya, dia masih belum terbiasa dengannya. Yang mulia, petugas ini tidak berani menerima pujian. Pahlawan terhebat dalam pertempuran ini bukanlah aku. Ling Feng tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya. Guo Changmin bahkan berpikir bahwa Ling Feng bersikap rendah hati, menepuk pundaknya, dan berkata sambil tertawa, "Huhuhu, jika itu adalah penghargaanmu,
itu milikmu, tidak ada yang bisa merebutnya. Jika bukan karenamu mengirim orang untuk membawa kembali berita, kota utara sudah lama ditembus. Bahkan jenderal ini juga harus dikuburkan di dalam ketentaraan. Sampai batas tertentu, kamu mempertahankan banyak sekali wilayah di belakang kita. Ketika Ling Feng melihat Guo Changmin mengatakannya dengan sungguh-sungguh, dia bahkan lebih ketakutan dan buru-buru berkata, "Yang mulia, pertempuran ini sebenarnya bukan penghargaan untuk petugas ini. Tapi milik orang lain. Jika bukan karena dia, pasukan kita akan dimusnahkan di Bukit Pemanggil Iblis saat itu, dan sangat mustahil untuk kembali dan melapor." Guo Changmin memasang ekspresi terkejut di wajahnya saat mendengar itu dan berkata, "Orang lain? Siapa ini?" Ling Feng berkata, "Dia dipanggil Ye Yuan, hanya manusia biasa yang melewati Bukit Pemanggil Iblis." Ling Feng terus mengoceh tanpa lelah tentang peristiwa yang terjadi dalam periode waktu ini, membuat semua orang terus-menerus menarik napas dingin. Memusnahkan pasukan iblis, terjatuh dari tebing dan tidak mati, memotong jalur mundur ras iblis. Rangkaian tindakan ini, terdengar seperti mitos atau legenda bagi semua orang. Saya awalnya mengira bahwa ahli manusialah yang menyelamatkan kami secara rahasia. Tapi kemudian, semakin aku berpikir, semakin salah saja. Kemungkinan besar, orang yang membunuh 5 kapten iblis saat itu adalah Ye Yuan. Terlebih lagi, ketika saya pergi, saya berpikir sudah terlambat untuk meminta bala bantuan. Tapi dia memberitahuku dengan tulus dan sungguh-sungguh bahwa bala bantuan pasti akan tiba tepat waktu. Ling Feng juga mengatakan tebakannya sendiri. Guo Changmin sebelumnya masih bingung, mengapa pasukan ras iblis yang berjumlah 100.000 menjadi 30.000. Tetapi hanya ketika dia mendengar Ling Feng berkata begitu, dia tiba-tiba menyadari. Pada saat ini, Wang Yifeng tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Yang mulia," dengan Ling Feng berkata demikian, saya juga merasa itu sangat aneh. Sebenarnya, hari pertama para iblis mengepung kota utara, situasi pertempuran sudah sangat kritis. Mereka melompati tembok kota beberapa kali, tapi para prajurit iblis itu semuanya lemah dan layut, satu tebasan dan mereka jatuh. Karena itulah cara kami bertahan selama beberapa hari. Kemudian, Xiulai melancarkan serangan, para komandan itu sudah bergegas ke puncak tembok kota. Tapi bagian belakang pasukan mereka sepertinya mendapat gangguan, dan itulah sebabnya mereka tidak memanfaatkan situasi untuk memasuki pertempuran. Ling Feng juga berkata, "Saya melihat hormat panah iblis yang hancur di belakang pasukan iblis. Di bagian belakang pasukan juga terdapat cukup banyak orang yang tewas, tetapi saya tidak melihat satu pun pasukan pertahanan kota hujan pasang." Semakin banyak kedua orang ini berbicara, Guo Changmin semakin khawatir. Semua ini terdengar seperti dongeng, namun akibat dari peristiwa yang berkembang hingga saat ini juga sangat masuk akal. Namun, seorang seniman bela diri dari alam sekilas surga mendiktekan perang yang melibatkan beberapa ratus ribu orang. Ini agak terlalu berlebihan kan? Orang macam apa Ye Yuan ini? Apakah hal-hal ini benar-benar dapat dilakukan oleh satu orang? Ini hanyalah menghasilkan awan dengan satu putaran tangan, dan hujan dengan tangan lainnya. Dia sendiri yang mendominasi perang. Hal semacam ini, bahkan Tuan Guo Changmin pun tidak bisa melakukannya. Ye Yuan ini pasti dikirim oleh surga untuk menyelamatkan kita. Ling Feng mengatakan bahwa Ye Yuan hanyalah alam sekilas surga, mungkinkah dia membantai di belakang pasukan iblis sendirian? Apakah orang ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Para perwira dan prajurit semuanya terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut, satu demi satu berspekulasi tentang pahlawan di balik layar yang belum pernah terlihat ini, namun dia menyelamatkan mereka semua. Guo Changmin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ling Feng, bukannya jenderal ini tidak mempercayaimu, tapi memang benar bahwa apa yang kamu katakan terlalu tidak masuk akal. Karena teman kecil Ye itu berniat bergabung dengan tentara, aku bertanya-tanya di mana dia sekarang." Ling Feng tersenyum pahit dan berkata, "Setelah pertempuran besar berakhir, aku terus mencarinya juga, tapi aku tidak dapat menemukannya sama sekali." Saat semua orang tidak tahu harus berbuat apa, suara gemuruh terdengar di atas langit kota. Pahlawan sudah pergi, semuanya berlutut 3 kali ke arah timur. Suaranya tidak nyaring, tapi seperti guntur yang menggelegar, menyebar ke telinga semua orang. Siapa yang bicara? Pahlawan telah pergi. Dikatakan bahwa Ye Yuan pergi ke arah timur. Bukankah itu ke arah Bukit Pemanggil Iblis? Kenapa dia pergi? Apakah kamu bodoh? Bukankah Ling Feng mengatakannya, bahwa pahlawan dapat bergerak bebas di atas jurang alam?
Tidak, tunggu, dia pergi ke ras iblis. Tiba-tiba, wajah semua orang berubah, menyadari masalah ini. Bagi manusia, wilayah ras iblis setara dengan tanah terlarang. Tidak ada yang berani melewatinya sama sekali. Namun ekspresi Guo Changmin berubah dan dia membungkuk ke arah langit dan berkata, kami mematuhi perintah Dharma Tuan Seiyan. Tuan Seiyan, siapakah Tuan Seiyan? Saya mendengar bahwa ada pusat kekuatan alam dewa ilahi yang ditempatkan di kota Hujan Pasang, tapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah kota Hujan Pasang benar-benar memiliki pusat kekuatan alam dewa ilahi? Jika ada pusat kekuatan alam dewa ilahi, mengapa dia tidak mengambil tindakan ketika korban kita begitu banyak? Iya, kita hampir sepenuhnya musnah, tidak melihat pusat kekuatan alam dewa ilahi bergerak. Suara ini segera menimbulkan keributan diskusi. Legenda mengatakan bahwa kota Hujan Pasang memiliki pusat kekuatan di alam dewa ilahi yang bertahan. Hanya saja setelah pertempuran itu, tidak ada lagi yang melihat pusat kekuatan alam dewa ilahi. Seiring berjalannya waktu, itu juga menjadi legenda. Tentu saja, beberapa orang juga merasa marah di dalam hati mereka. Mengapa pusat kekuatan alam dewa ilahi tidak bergerak ketika pertempuran besar terjadi pada tingkat seperti ini? Ekspresi Guo Changmin menjadi gelap. Mengumpulkan esensi ilahi, dia berkata dengan suara serius, diam untukku. Prestisenya di ketentaraan sangat tinggi. Dengan raungan ini, para prajurit itu langsung terdiam seperti jangkrik di musim dingin, namun wajah mereka masih terlihat marah. Guo Changmin melirik semua orang dan berkata dengan suara serius, kota Hujan Pasang memang memiliki Tuan Seiyan, pusat kekuatan alam dewa ilahi yang bermarkas di sini. Mungkinkah kalian semua berpikir bahwa tidak ada tokoh dikdaya alam dewa ilahi di pasukan ras iblis? Apakah kalian semua tahu apa artinya tindakan yang dilakukan oleh pusat kekuatan alam dewa ilahi? Artinya tidak ada satupun dari kalian yang bisa bertahan. Jika kota Hujan Pasang binasa, Tuan Seiyan juga akan bertahan atau mati bersama kota Hujan Pasang. Suara Guo Changmin yang menggelegar akhirnya membuat para prajurit terdiam. Sekarang, patuhi perintah Dharma Tuan Seiyan. Semua perwira dan prajurit mendengarkan perintah, berikan 3 kali kotao ke timur. Guo Changmin berkata dengan suara yang jelas. Selesai berbicara, Guo Changmin berlutut terlebih dahulu. Cahaya berwarna darah menghilang dengan tenang ke dalam hutan lebat. Awan gas hitam berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk manusia. Untungnya, saya punya beberapa kemungkinan. Kalau tidak, nyawa ini akan dianggap hilang di kota Hujan Pasang. Namun, cederaku terlalu parah. Tanpa pemulihan selama beberapa dekade, saya mungkin tidak dapat pulih sepenuhnya. Seni rahasia jiwa iblis, padatkan untukku. Awan kabut darah itu berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk manusia. Siapa lagi kalau bukan Siulai? Tapi Siulai saat ini sangat lemah, kurang dari 1/10.000 dari kekuatan puncaknya. Siulai menghela nafas lega dan bergumam pelan, perang ini benar-benar kalah tanpa sebab atau alasan. Bahkan tidak tahu siapa lawannya. Tidak bisa kembali ke ras iblis lagi. Di masa depan, aku hanya bisa menjadi roh yang kesepian. Menderita kekalahan seperti itu, bahkan jika Siulai kembali, akan sulit untuk lolos dari kematian juga. Setelah hari ini, dia hanya bisa menjadi roh yang kesepian dan perlahan memulihkan kekuatannya. Siapa di sana? Tiba-tiba terjadi keributan di hutan lebat, menyebabkan Siulai tiba-tiba terkejut. Sesosok perlahan keluar, pupil mata Siulai mengerut. Itu sebenarnya adalah manusia. Ekspresinya menjadi dingin. Ketika dia melihat bahwa yang datang hanyalah manusia dari alam sekilas surga, hatinya sedikit tenang. Namun, tatapannya menjadi ganas dengan sangat cepat. Manusia ini bisa menjadi pemberi makan darahnya dan membantunya memulihkan kekuatan. Hehe. Nak, kamu datang tepat waktu. Sosok Siulai bergerak dengan eksplosif, langsung meraih manusia itu. Suara robekan di udara terdengar. Mata Siulai menyusut, mundur kembali dengan kecepatan yang lebih cepat dari sekarang. Dalam kepanikan, Siulai bertukar pukulan dengan cahaya pedang, langsung terbang mundur. Tatapannya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa ketika dia melihat manusia itu dan berkata dengan suara serius, "Siapa kamu?" Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin tahu siapa lawanmu?" Pupil mata Siulai mengecil, dia menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Itu kamu." "Mustahil. Seorang seniman bela diri dari alam sekilas surga, bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan di tanganmu?" "Tidak. Tunggu, kamu
Kamu bajingan yang melompat dari tebing. Kamu, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Siulai memandang Ye Yuan dengan sangat terkejut. Dia juga merasa bahwa Ye Yuan agak familiar. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, bukankah dia salah satu dari dua seniman bela diri manusia yang melompat dari tebing? Melompat menuruni tebing, sekarang, dia benar-benar muncul di hadapannya dalam keadaan hidup dan sehat. Terlebih lagi, seniman bela diri dari alam sekilas surga ini sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah musuhnya dalam perang ini. Bagaimana ini mungkin? Siulai merasa otaknya kurang memadai saat ini. Dia benar-benar kalah dari bocah alam sekilas surga. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, percaya atau tidak adalah urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. Sekarang, aku akan menanyakan satu hal padamu. Apakah kamu mengenal Kanuo? Pusat kekuatan Raja Ilahi setengah langkah dapat dihitung dengan satu tangan di ibu kota. Bahkan di dalam batas kota kekaisaran, mereka kurang lebih memiliki ketenaran. Oleh karena itu, Ye Yuan langsung menanyakan pertanyaan ini. Tatapan Siulai berubah tajam dan dia berkata, kamu pernah melihat Tuan Kanuo sebelumnya. Dia telah hilang selama 1.000.000 tahun. Kamu, bagaimana kamu tahu namanya? Mata Ye Yuan berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar mengenalnya. Hehehe, kalau begitu bagus. Melihat tatapan jahat Ye Yuan, Siulai memperlihatkan ekspresi ketakutan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Siulai mundur beberapa langkah berturut-turut dan berkata dengan panik. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, melakukan apa? Pinjam jiwa iblismu untuk digunakan. Tatapan Siulai berubah tajam dan dia berkata dengan sengit, kamu teruslah bermimpi. Selesai berbicara, Siulai tiba-tiba berubah menjadi awan kabut darah dan masih ingin melarikan diri. Tapi Ye Yuan bahkan lebih cepat dari dia. Satu bintang-bintang terbelah dilepaskan, menghantam awan kabut darah itu. Sosok Ye Yuan bergerak dengan eksplosif dan langsung meraih bola jiwa iblis Siulai. Setelah 10 napas, bola jiwa iblis itu perlahan menghilang tanpa jejak. Pusat kekuatan Dewa Ilahi setengah langkah mati di tangan Ye Yuan begitu saja. Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya, tatapannya menunjukkan ekspresi kecewa. Kanuo adalah sosok dari 1.000.000 tahun yang lalu. Saat itu, Siulai masih junior. Dia hanya tahu bahwa Kanuo menerima perintah penguasa kota ibu kota Kapon untuk mencari koordinat spasial dunia kecil. Pada akhirnya, dia langsung menghilang. Hilangnya ini terjadi dalam kurun waktu 1.000.000 tahun. Ye Yuan juga memiliki mentalitas untuk mencobanya, itulah sebabnya dia datang untuk memblokir Siulai. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar mendapatkan hasil panen. Kecepatan Siulai cepat, tapi itu juga relatif terhadap Wu Tianxiang dan yang lainnya. Setelah Ye Yuan menerobos ke sekilas surga tingkat menengah, kecepatan terbang manuver pedang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Mengejar Siulai yang terluka parah masih mudah. Tanda identitas di tubuh Siulai serta cincin spasialnya, peralatan penyimpanan, dan sebagainya, semuanya terjatuh. Ye Yuan dengan santai memberi isyarat, mengumpulkan barang-barang ini. Namun dia tidak langsung memeriksanya. Dia hanya berkata dengan dingin, senior sudah menonton begitu lama, kenapa kamu tidak mengungkapkan dirimu sendiri? Sesosok tubuh perlahan keluar, matanya agak terkejut saat dia berkata, sepertinya kursi ini benar-benar meremehkanmu. Tidak adil jika Siulai dikalahkan di bawah tanganmu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior telah memberikan kontribusi besar dan bekerja keras mempertahankan benteng di kota Hujan Pasang. Datang ke sini, tidak untuk mempersulit junior ini kan? Pria ini tidak lain adalah pusat kekuatan alam Dewa Ilahi yang memegang benteng di kota Hujan Pasang, Zeyan. Tapi Ye Yuan juga tahu bahwa Zeyan di depannya hanyalah tiruan. Diri aslinya sama sekali tidak berani meninggalkan kota Hujan Pasang. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ye Yuan berani berbicara begitu saja? Jika Zeyan ini mempunyai niat jahat, Ye Yuan tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Kenyataannya, ketika tanpa debu mendekati kota Hujan Pasang, dia menemukan keberadaan Zeyan. Sedikit keterkejutan melintas di mata Zeyan saat dia berkata dengan terkejut, sepertinya kamu, nak, benar-benar memiliki wawasan yang tajam tentang berbagai hal. Aku ingin tahu kapan junior sepertimu muncul di ras manusiaku. Sungguh, anak-anak muda harus ditakuti. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior terlalu baik. Zeyan melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu terlalu waspada terhadapku. Pertarungan ini semua berkatmu.
Saya mewakili ratusan juta nyawa kota Kekaisaran Sungai Abadi dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Sambil berbicara, Zeyan mengatupkan tangannya ke arah Ye Yuan, yang dianggap menunjukkan rasa hormat yang besar. Meskipun itu hanya klonnya, Zeyan adalah pusat kekuatan alam dewa ilahi yang benar-benar biru. Untuk bisa melakukan hal ini sungguh tidak mudah. Ye Yuan berkata dengan dingin, senior terlalu sopan. Saya, sebagai anggota umat manusia, seharusnya berkontribusi pada umat manusia juga. Zeyan mengangguk dan berkata, melihat penampilanmu, mungkinkah kamu ingin pergi ke wilayah ras iblis? Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya. Dia berkata sambil mengangguk, aku punya urusan pribadi, perjalanan ini sepertinya tidak bisa dihindari. Zeyan berkata, tahukah kamu bahwa manusia adalah ras terendah di negeri ras iblis, yang menjalani kehidupan di bawah manusia? Bahkan kursi ini juga tidak berani masuk jauh ke dalam. Tapi kamu. Kata-kata Zeyan tidak diucapkan sampai akhir, tapi maknanya sudah sangat jelas. Kekuatanmu terlalu lemah, tidak cocok untuk pergi ke wilayah ras iblis. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, junior punya beberapa kemampuan. Jadi, melindungi diriku sendiri seharusnya tidak menjadi masalah. Tatapan Zeyan berubah tajam dan dia berkata, karena itu masalahnya, aku tidak akan menahanmu lagi, berhati-hatilah. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berjalan pergi perlahan. Di atas jurang alami, Ye Yuan saat ini sedang berjalan pergi dengan santai tetapi mendengar suara keras yang mengguncang bumi datang dari arah kota hujan pasang. Kota hujan pasang, dari atas ke bawah, terima kasih pahlawan Ye atas anugerah penyelamatan nyawamu. Ibu kota Kapon adalah ibu kota paling utara dari kota Kekaisaran Anggrek terkemuka, yang juga merupakan kota militer strategis. Pertempuran besar kota hujan pasang yang baru saja terjadi, pasukan iblis berangkat dari sini. Yo, anak kecil yang tampan, pulanglah bersama kakak perempuan malam ini. Hei, anak ini sangat tampan, membuat kakak tergoda. Pria tampan, ayo masuk kota bersama kakak perempuan. Minggir, kalian semua. Wanita cantik yang tidak suci ini, juga ingin bersaing denganku. Tampan, ikuti aku. Terjadi gelombang keributan di luar gerbang ibu kota Kapon. 7 hingga 8 wanita penggoda mengelilingi seorang pemuda muda dan tampan. Para wanita mendorong dan menarik, semua ingin mengambil pria tampan ini sebagai miliknya. Wanita ras iblis benar-benar berbeda dari wanita manusia. Kebanyakan dari mereka sangat terbuka dan tanpa malu-malu. Soal urusan laki-laki dan perempuan, mereka tak segan-segan membicarakannya. Karena menyukai seorang pria, mereka akan mengelilinginya seperti lebah dan kupu-kupu. Laki-laki ras iblis kebanyakan jelek dan buas. Oleh karena itu, ketika laki-laki cantik sesekali muncul, mereka akan sangat dicari oleh gadis-gadis ini. Pria yang dikelilingi oleh wanita-wanita ini di tengah-tengah hanyalah pria yang sangat tampan dibandingkan pria lain, sama sekali tidak berada pada level yang sama. Hanya saja gelabela orang ini sebenarnya agak mirip dengan Ye Yuan. Orang ini adalah Ye Yuan yang datang melalui jurang alam dan menyelinap ke ras iblis. Kondisi Ye Yuan saat ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Wajahnya juga memiliki petunjuk tambahan tentang aura kejam dan jahat. Dia tampak agak haus darah. Setelah Ye Yuan membunuh Xiu Lai, dia menemukan metode kultivasi iblis di dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, Ye Yuan menggunakan kanon kekacauan bentangan langit untuk mengoperasikan metode kultivasi iblis, dan benar-benar mengubah semua esensi ilahi di tubuhnya menjadi esensi iblis. Kanon kekacauan bentangan surga mencakup segalanya. Itu bisa diubah menjadi bentuk energi apapun. Aspek ini, Ye Yuan sudah lama menemukannya. Ye Yuan menyadari bahwa pasta esensi dewa di dalam tubuhnya tampaknya memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada esensi ilahi orang pada umumnya. Selama dia mau, dia bisa meniru metode kultivasi apapun sesuka hati. Ye Yuan saat ini mengeluarkan aura jahat dari atas ke bawah. Itu tidak berbeda dengan iblis biasa. Para anggota ras iblis itu sama sekali tidak dapat mendeteksi bahwa dia sebenarnya adalah manusia. Tapi adegan ini menimbulkan ketidaksenangan beberapa pria ras iblis. Heh, nak, aku ingin menantangmu. Seorang pria jahat yang tampak buas langsung menghentikan Ye Yuan. Ya ampun, Lang Ge. Kamu adalah Jenderal Iblis Bintang 2 yang telah menyelesaikan semuanya, tapi kamu ingin menantang pria tampan Bintang 2 tingkat menengah, bukankah kamu tidak tahu malu? Kata seorang wanita ras iblis dengan sedih. Pembagian wilayah ras iblis sama dengan ras manusia. Hanya saja istilahnya agak berbeda. Dari rendah ke tinggi,
Mereka masing-masing adalah tentara iblis, jenderal iblis, komandan iblis, penguasa iblis, raja iblis, yang mulia iblis, empirean iblis, dan kaisar surgawi dari ras iblis. Seniman bela diri alam sekilas surga setara dengan jenderal iblis. Lang Ge ini merupakan seorang jenderal iblis bintang 2 yang telah mencapai penyelesaian besar, dan juga merupakan penyelesaian besar dari alam sekilas surga. Lang Ge melotot dan berkata dengan dingin, "Huarong, kemarin, kamu masih mengatakan bahwa aku sangat heroik dan hanya menyukai diriku sendiri. Sekarang, kamu benar-benar menyukai seorang pria cantik. Aku ingin membuatnya meledak dengan satu pukulan, biarkan kamu melihat siapa pahlawannya." Wanita ras iblis itu berkata sambil tersenyum lebar, "Lang Ge, kamu tidak akan menjadi seperti manusia, ingin sehidup semati pengabdian tanpa akhir sepanjang sisa hidupmu, kan? Kemarin adalah kemarin, hari ini adalah hari ini. Bukankah begitu, tampan?" Saat Lang Ge mendengarnya, dia menjadi semakin cemburu, wajahnya berubah menjadi kusut saat dia berkata dengan marah, "Anak cantik, terimalah tantanganku jika kamu punya nyali. Pria seperti apa yang ingin bersembunyi di balik seorang wanita? Oh, saya mengerti. Kamu sama sekali bukan laki-laki, tapi gigolo, hahaha. Lang Ge, bukankah kamu terlalu menindas orang di sini? Dia adalah jenderal iblis bintang 2 tingkat menengah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandinganmu?" "Ya, Huarong, gadis ini juga hanya mengalami hasrat sesaat. Saat dia bosan bermain dengan pria cantik ini, dia akan kembali ke sisimu. Anak laki-laki cantik dari ras iblis kita, selain Tuan Kasin, mereka semua enak dipandang tetapi fasnya tidak berguna, satu sentuhan dan mereka hancur. Lang Ge, santai saja. Gelombang tawa di sekitar semuanya mengejek Ye Yuan. Sebenarnya, Ye Yuan juga tidak ingin menjadi orang yang aneh. Hanya saja penampilan pria ras iblis itu, dia benar-benar tidak tahan melihatnya. Bahkan jika Ye Yuan berasal dari ras manusia, dia juga bisa dianggap pria tampan. Saat ini, penampilan seperti ini sudah merupakan batas maksimal yang bisa dia toleransi. Membuatnya berubah menjadi seperti Lang Ge, dia lebih memilih pergi dan mati. Tiba-tiba, pikiran Ye Yuan bergerak. Sekelompok pria dan kuda perlahan-lahan memasuki kota. Yang memimpin adalah seorang wanita yang dingin dan sombong. Wanita ras iblis biasa, karena metode kultivasi mereka, sebagian besar sangat cantik dan penuh cinta. Penampilan mereka juga sangat luar biasa. Namun wanita yang dingin dan angkuh itu tampil sangat berbeda di antara wanita dewasa ini. Dia tidak selembut dan sebaik wanita manusia, juga tidak bermoral dan tidak terkendali seperti wanita ras iblis. Kecantikannya tak tertandingi tetapi memiliki kecantikan yang liar. Saat dia muncul, para wanita di sebelah Ye Yuan langsung memucat jika dibandingkan. "Itu Nona Li Ji, sungguh cantik. Jika aku bisa mendekatinya, aku juga bersedia menjadi hantu," bisik seorang pria ras iblis. Semua orang hanya mendengar suara cambuk yang tajam. Kepala ras iblis itu langsung meledak seperti semangka. Bahkan jiwa iblisnya pun tersebar, dia lebih mati daripada mati. "Karena kamu ingin menjadi hantu, maka aku akan mengabulkan permintaanmu." Plus, suara sedingin es Li Ji terdengar. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Selesai berbicara, Li Ji mengendarai binatang buas tunggangannya dan perlahan melaju menuju kota. Wajah Ye Yuan menunduk dan dia berkata dengan suara dingin, "Nyahlah." Lang Ge tertegun, baru kemudian menyadari bahwa kalimat Ye Yuan diucapkan kepadanya. "Hehe, anak cantik kita marah. Aku tidak ingin pergi. Jika kamu memiliki kemampuan, terimalah tantanganku." "Hahaha," kata Lang Ge sambil tertawa keras. Ye Yuan berkata dengan suara dingin, "Karena kamu mencari kematian, maka aku akan mengabulkan permintaanmu." Tiba-tiba, tubuh Ye Yuan melonjak dengan energi jahat, langsung berubah menjadi bayangan, menuju ke arah Lang Ge. Lang Ge awalnya masih tertawa-tawa. Tapi saat Ye Yuan bergerak, ekspresinya berubah drastis. Terlalu cepat. Namun, Lang Ge adalah seorang jenderal iblis bintang 2 penyelesaian besar. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Tatapannya berubah menjadi tajam. Mengangkat tangan besi, dia menabrak Ye Yuan. Kedua orang itu bertabrakan tanpa kilatan apapun. Tubuh Lang Ge langsung terbang mundur, tapi Ye Yuan tidak bergerak sedikitpun. Ketika beberapa wanita itu melihat pemandangan ini, setiap tatapan mereka menunjukkan ekspresi heran. Mereka semua mengira Ye Yuan adalah vas bunga. Tidak menyangka kalau kekuatannya ternyata begitu hebat.
Bintang 2 tingkat menengah versus bintang 2 tingkat tinggi, dia benar-benar memiliki keuntungan yang sangat besar. Sosok Lang Ge belum mendarat ketika sosok Ye Yuan bergerak lagi. Kepala Lang Ge langsung meledak, jiwa iblisnya hancur berkeping-keping karena niat pedang Ye Yuan. Di bawah tatapan kaget semua orang, Ye Yuan menyingkirkan pedangnya dan perlahan berjalan ke dalam kota. Para wanita ras iblis itu tiba-tiba terbangun, wajah mereka semua menunjukkan ekspresi yang sangat tergila-gila saat mereka berkerumun seperti lebah. Ya ampun, tampan, kamu tidak hanya tampan, kekuatanmu juga sangat hebat. Benar-benar pangeran menawan impianku. Enyahlah. Wajah Ye Yuan murung saat dia berteriak dengan dingin kepada beberapa wanita ras iblis itu. Niat membunuh sedingin es menyebar. Wanita ras iblis itu semuanya pucat pasi, tanpa sadar mundur. Kalau sebelumnya mereka tidak akan menganggap serius makian Ye Yuan, mereka malah akan semakin menggodanya. Tapi sekarang, Ye Yuan membunuh Lang Ge dengan 2 gerakan pedang. Siapa yang masih berani untuk tidak menganggapnya serius? Semua gadis memberi jalan. Ye Yuan perlahan berjalan dari tengah, menuju gerbang kota. Wilayah ras iblis, membunuh orang di jalanan, hal semacam ini, sangat umum terjadi. Para penjaga ibu kota itu bahkan tidak mau repot-repot meliriknya. Ras iblis adalah tempat seperti ini, disitulah yang lemah menjadi mangsa yang kuat hingga menakutkan. Selama Anda cukup kuat, Anda bisa mendapatkan rasa hormat. Jika Anda terlalu lemah, menyerah atau mati, sesederhana itu. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak memiliki sedikit pun beban psikologis sehubungan dengan pembunuhan Lang Ge. Ye Yuan baru saja hendak memasuki kota ketika seorang lelaki tua tiba-tiba menghalangi jalannya. Adik, tuan keluarga kami melihat bahwa keahlianmu cukup bagus dan ingin mengundangmu untuk bergabung dengan keluarga Fan. Saya ingin tahu bagaimana menurutmu. Orang tua itu langsung ke pokok permasalahan. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, "Oh, apa syaratnya?" Di dalam kota ras iblis, seniman bela diri harus bergabung dengan sebuah faksi. Kalau tidak, mereka akan dimakan sampai tidak ada ampas yang tersisa. Memasuki kota hari ini, zombie mereka mungkin akan berserakan di jalanan besok. 2 tinju bukanlah tandingan 4 tangan. Tidak peduli seberapa kuatnya kekuatan seseorang, itu tidak bisa menandingi jumlah orang juga. Di ibu kota, tidak ada kekurangan pusat kekuatan alam dewa asal. Bahkan jika Ye Yuan yang bertemu dengan mereka, sudah pasti kematian juga. Orang tua itu tersenyum dan berkata, kekuatan adikku luar biasa, mampu membunuh bintang 2 yang sempurna saat berada di bintang 2 tingkat menengah. Tingkat kekuatan ini, secara alami jauh lebih baik daripada pengikut tamu lainnya. Nyonya keluarga kami mengatakan, selama kamu setuju untuk bergabung dengan keluarga Fan, perlakuan kepadamu akan 2 kali lipat dari pelayanan tamu bintang 2 yang biasa-biasa saja. Ye Yuan sedikit terkejut, tapi tatapannya beralih ke Li Ji yang berada di atas binatang buas itu. Li Ji sepertinya telah memperhatikan keributan di sini selama ini. Melihat Ye Yuan mengangkat kepalanya, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Penampilan itu, keberanian, keganasan, semangat, membuat orang tidak bisa menolak. Wanita ras iblis ini benar-benar memiliki pesona lain saat dia tersenyum. Ye Yuan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Ye Yuan harus mengakui bahwa Li Ji ini juga tidak kalah dengan kecantikan umat manusia yang tak tertandingi. Ye Yuan memikirkannya dan berkata sambil mengangguk, setuju. Tapi aku masih punya syarat. Orang tua itu tersenyum dan berkata, kondisi apa yang ada, silakan sebutkan. Ye Yuan berkata dengan dingin, saya ingin 5 budak. Saat lelaki tua itu mendengarnya, dia terkekeh dan berkata, tadinya aku bertanya-tanya bagaimana syaratnya. Meskipun kamu tidak menyebutkan masalah ini, kami juga akan menyiapkannya untukmu. Pengikut tamu keluarga Fan masing-masing akan ditugaskan dengan 3 budak. Sedangkan untuk adik laki-laki, kamu, meminta 5 tentu saja tidak masalah. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan menunjuk ke seorang pria parubaya di skuadron Li Ji, berkata, oke, tapi, orang ini, aku menginginkannya. Lelaki tua itu berbalik untuk melihat, wajahnya tidak bisa menahan ekspresi sulit saat dia berkata, ini, meskipun dia seorang budak, dia adalah salah satu pengawal Nona Li Ji dan sangat dipercaya oleh wanita muda itu. Ini mungkin, tidak pantas kan? Ye Yuan menyeringai dan berkata, apakah ini ketulusan yang kamu bicarakan? Saya tahu bahwa kekuatan keluarga Fanmu sangat kuat, tetapi itu juga tidak sampai pada titik di mana saya harus pergi. Tidak bisa bertatap muka, begitu lama. Selesai berbicara,
Ye Yuan melambaikan tangannya dan hendak memasuki kota. Tiba-tiba, sesosok tubuh menghalangi jalan Ye Yuan. Justru itu adalah Li Ji. Sepasang matanya yang indah menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, seorang budak ras iblis, apa salahnya memberi hadiah kepada Tuan? Karena Tuan menyukainya, bawa saja dia. Dalam ras iblis, manusia dan iblis hanya bisa direduksi menjadi budak dengan peringkat terendah, tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka. Ye Yuan tertawa keras dan berkata, masih Nona Li Ji yang terus terang. Nona Li Ji, yakinlah. Anda mendapatkan apa yang Anda berikan, Yuan Ye tidak akan mengecewakan Nona muda. Hanya saja saya harus memiliki beberapa pesuruh di bawah saya dan membutuhkan orang yang mampu dan berpengalaman untuk mengelolanya. Yuan Ye adalah nama ras iblis yang dipakai Ye Yuan pada dirinya sendiri. Itu hanya membalikkan nama Ye Yuan, satu. Nama Ye Yuan ini sangat berbeda dengan nama ras iblis. Li Ji tersenyum dan berkata, Li Ji mengerti. Kekuatan Tuan memang membuat Li Ji sangat terkejut. Di masa depan, saya harus lebih bergantung pada Tuan. Ye Yuan melihat sekeliling dan berkata sambil tertawa lebar, apakah Nona Li Ji melihat penampilan mereka? Untuk aku bisa melakukan sesuatu di sisi Nona Li Ji, mereka selalu iri. Yuan Ye juga laki-laki, untuk bisa melayani Nona Li Ji, ini suatu kehormatan bagi saya. Tapi Li Ji tersenyum ketika dia mendengar dan berkata, Tuan Yuan Ye benar-benar tahu cara berbicara. Kalau begitu mari kita kembali ke keluarga Fan. Ras iblis mengagumi orang yang kuat. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Yuan barusan sepenuhnya terlihat di hadapan Li Ji. Ditambah lagi, penampilan Ye Yuan yang tampan, kepribadian wanita ras iblisnya juga terlihat. Keindahan dingin itu seperti bunga yang mekar saat ini. Tatapan orang-orang di sekitar ke arah Ye Yuan penuh dengan rasa iri. Di seluruh ibu kota Kapon, tidak banyak yang mampu membuat Nona Li Ji tertawa bahagia. Jelas sekali, Ye Yuan membuat suasana hatinya sangat baik. Untuk dapat berbicara dengan riang dengan Nona Li Ji, meskipun mereka meninggal, mereka juga bersedia. Li Ji datang ke hadapan budak ras iblis itu dan berkata dengan dingin, di masa depan, kamu akan mengikuti Tuan Yuan Ye. Budak itu membungkuk dan berkata, ya, Nona Li Ji. Long Zhan memberi hormat kepada Tuan. Mata Ye Yuan sedikit menyipit dan ada sedikit senyuman yang tak terlihat di sudut mulutnya. Li Ji memukul tanda pada gelabelannya, memberikannya ke arah Ye Yuan, dan berkata, ini adalah segel budak Long Zhan. Di masa depan, dia milikmu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas kemurahan hati Nona Li Ji. Orang ini terlihat agak pintar. Sekilas aku sudah memilihnya. Li Ji tersenyum dan berkata, Tuan Yuan Ye memiliki mata yang tajam. Di antara pengawalku, dia yang paling pintar. Ye Yuan juga terlihat senang dan menerimanya dengan tenang. Dalam ras iblis, kesopanan dan yang lainnya tidak akan pernah dianggap sebagai suatu kebajikan melainkan akan dihina. Dengan kekuatan, maka seseorang bisa menjadi sombong, seseorang bisa menjadi pelanggar hukum. Dengan kekuatan, seseorang bisa menerima pujian orang lain. Kekuatan adalah segalanya. Kode etik dan prinsip moral, semua ini, semuanya adalah sampah di wilayah ras iblis. Tuan Yuan Ye, ayo kembali ke keluarga Fan. Li Ji mengendarai binatang buas itu dan membawa sekelompok orang kembali ke keluarga Fan. Keluarga Fan adalah salah satu dari 4 keluarga besar ibu kota Kapon. Kekuatan klan sangat besar. Li Ji adalah putri kesayangan keluarga Fan, kecantikan kelas atas di ibu kota Kapon, dikagumi oleh banyak pria ras iblis. Namun, Ye Yuan tentu saja tidak begitu terpesona oleh Li Ji sehingga dia setuju untuk bergabung dengan keluarga Fan. Kenyataannya, Ye Yuan membunuh orang-orang dengan marah di luar gerbang kota dengan sengaja menunjukkan kekuatannya agar Li Ji dapat melihatnya. Benar saja, setelah Li Ji melihat kekuatannya, dia datang memintanya. Dan alasan Ye Yuan melakukan hal itu adalah karena budak ini, Long Zhan. Ketika Long Zhan mendekatinya, token naga suci bereaksi. Di dunia bentangan surga, siapa yang bisa membuat token naga suci bereaksi? Jawabannya sudah jelas. Ye Yuan tidak menyangka bahwa dengan datang ke ibu kota Kapon, dia bisa bertemu dengan seseorang yang bisa membuat token naga suci bereaksi. Kembali ke keluarga Fan, Ye Yuan menerima token yang mewakili identitas pelayan tamu. Mereka mengatur tempat tinggalnya, dan dia juga menerima gaji seorang punggawa tamu serta 4 budak. Baru setelah itu bisa dianggap selesai. Sesampainya di halaman tempat dia tinggal, Ye Yuan menyingkirkan para pelayannya, meninggalkan Long Zhan sendirian.
Long Zhan saat ini sudah jauh lebih tua dari klon yang ditemui Ye Yuan di tanah warisan. Jelas sekali, kehidupan budak selama beberapa tahun ini telah mengubah dirinya secara signifikan. Jika bukan karena token naga suci yang bereaksi, Ye Yuan bahkan tidak akan mengenalinya. Adapun klon itu, secara alami layu antara langit dan bumi. Mustahil baginya untuk melewati gerbang pengunci dunia dan sampai ke dunia surga. Ye Yuan mengamatinya dengan tatapan geli, membuat Long Zhan sangat gelisah. Dalam ras iblis, jika tuannya tidak bahagia, mereka bisa mengambil nyawa budaknya. Tahukah kamu kenapa aku menahanmu sendirian? Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Long Zhan menggenggam tangannya dan berkata dengan ekspresi bingung, Tuan, harus ada beberapa hal yang perlu diinstruksikan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka bahwa penguasa ras naga yang bermartabat benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan hari ini. Sayang sekali, menyedihkan. Seluruh tubuh Long Zhan bergetar, matanya terpaku pada Ye Yuan, gelombang mengerikan muncul di hatinya. Mengapa? Mengapa Tuan mengatakan ini? Guncangan di hati Long Zhan sangat besar. Di dunia bentangan surga, selain mereka yang keluar dari wilayah hutan abadi, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya sama sekali. Tapi tuan barunya ini langsung mengatakannya. Ye Yuan mengulurkan telapak tangannya. Sebuah tongkat api kecil dan indah muncul di tangannya. Long Zhan tidak lagi bisa tetap tenang. Seluruh tubuhnya bergetar, menatap lekat-lekat pada token naga suci. Dia membuka mulutnya, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Kamu seharusnya tidak asing dengan hal ini, kan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Long Zhan langsung berlutut dan memberikan 3 kotau dalam-dalam ke arah token naga suci. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, air mata sudah menutupi wajahnya. Selama 100.000 tahun, tempat yang dulunya laut kini berubah menjadi ladang murbei. Namun mantan pemimpin ras naga itu akhirnya menjadi budak orang lain, hidup dan matinya ditentukan oleh keinginan orang lain. Gelisah melonjak dalam hatinya selama jangka waktu tertentu, bagaimana Long Zhan masih bisa mengendalikan dirinya. Tuan, mungkinkah Anda pernah ke kampung halaman Long Zhan? Long Zhan bertanya dengan hati-hati. Dia tidak bisa melihat situasi sebenarnya Ye Yuan dan bahkan berpikir bahwa Ye Yuan menyelinap ke dunia hutan abadi dan mendapatkan token naga suci secara kebetulan. Ye Yuan tertawa dingin. Token naga suci memancarkan cahaya yang menyilaukan. Hembusan angin puyuh naik dari bawah ke atas, tapi terbatas pada jarak 30 kaki. Tatapan Long Zhan berubah menjadi serius dan dia berkata dengan ketakutan, token naga suci, mengakui Tuan. Bagaimana ini mungkin? Anggota ras iblis mungkin bisa menyelinap ke dunia belukar abadi dan mungkin bisa mendapatkan token naga suci. Tapi sangat mustahil untuk membuat token naga suci mengakui dia sebagai tuannya. Token naga suci secara pribadi ditempa oleh leluhur suci dengan kekuatan garis keturunan. Bahkan anggota ras naga pun tidak mungkin mendapatkan pengakuan token naga suci. Mereka yang bisa mendapatkan token naga suci untuk mengakui mereka sebagai tuannya hanyalah penguasa ras naga. Tapi sekarang, token naga suci benar-benar mengakui iblis sebagai tuannya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tiba-tiba, aura di tubuh Ye Yuan berubah. Energi jahat yang menggelinding mundur seperti air pasang, kembali menjadi Ye Yuan yang asli. Long Zhan hampir hancur. Tuannya sebenarnya manusia. Dia menyamar sebagai iblis dan semua iblis sebenarnya tidak tahu. Tiba-tiba, tatapan Long Zhan berubah tajam dan dia berkata dengan kaget, mungkinkah Tuan, keluar dari dunia hutan abadi? Ye Yuan menyeringai dan berkata, kamu tidak dianggap terlalu bodoh. Benar sekali, aku sama denganmu, berasal dari dunia hutan abadi. Ekspresi Long Zhan berubah dan dia berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Dao surgawi dunia hutan abadi telah hilang. Tidak mungkin seseorang bisa melewati aliran turbulens spasial lagi. Ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah dingin dan dia berkata dengan suara yang dalam, aku hanya memberitahumu sebuah fakta, tapi tidak mendapatkan kepercayaanmu. Jangan lupakan identitasmu saat ini. Seluruh tubuh Long Zhan bergetar, auranya langsung gemetar ketakutan, tiba-tiba menjadi sangat rendah hati saat dia berkata, maafkan kesalahanku, Tuan. Nada bicara Ye Yuan sedikit mereda. Melihat Long Zhan, dia berkata sambil tersenyum dingin, apakah kamu merasa bahwa kamu dan aku memiliki akar yang sama, dan lebih jauh lagi, aku memperoleh warisan token naga suci dan harus berterima kasih tanpa henti kepadamu, dan membiarkanmu bebas. Jantung Long Zhan berdebar kencang, jantungnya tenggelam ke dasar.
Apa yang dikatakan Ye Yuan memang benar. Setelah dia terkejut, dia diam-diam bersukacita. Karena Ye Yuan memperoleh warisan token naga suci yang berasal dari dunia belukar abadi, mustahil untuk tidak membantunya. Baru saja, dia benar-benar sangat gembira di dalam hatinya. Tapi sekarang, situasinya sepertinya kurang tepat. Ini, yang rendahan ini tidak berani. Long Zhan berkata dengan sedih. Mata Ye Yuan sedikit menyipit, matanya memancarkan sinar dingin saat dia berkata dengan dingin, jika tidak mempertimbangkan token naga suci, saat aku melihatmu, aku akan memikirkan cara untuk membunuhmu. Niat membunuh dingin yang menusuk menerkam secara langsung, hampir membuat Long Zhan sesak napas. Ye Yuan saat ini memegang segel budak. Dia hanya membutuhkan pemikiran dan bisa membuat jiwanya membubarkan diri. Jangan bilang padaku bahwa kalian semua, pusat kekuatan alam dewa ini, tidak mengetahui bencana iblis di dunia hutan abadi. Kalian semua meninggalkan miliaran nyawa di dunia hutan abadi demi keegoisan kalian sendiri. Jadi atas dasar apa, aku harus menyelamatkanmu? Ye Yuan melanjutkan dengan dingin. Terhadap mereka, para tokoh dikdaya alam dewa yang meninggalkan hutan abadi, Ye Yuan dipenuhi dengan kebencian di dalam hatinya. Jika bukan karena kemunculannya yang tiba-tiba, dan menerobos ke alam dewa pada saat terakhir, seluruh dunia hutan abadi pasti sudah menjadi api penyucian di bumi saat ini. Long Zhan terdiam seperti jangkrik di musim dingin dan tidak berani membantah sama sekali. Umur panjang seorang budak membuatnya menjadi sangat berhati-hati dan penakut. Dia tahu bahwa saat ini, jika dia mengucapkan satu kata lagi, itu bisa menimbulkan bencana yang fatal. Ceritakan kejadian saat itu secara detail. Jika ada sedikit pun penyembunyian, kamu tahu konsekuensinya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Long Zhan tidak berani bersembunyi, mengatakan kejadian saat itu persis seperti apa adanya. Saat itu, mereka sangat ingin meninggalkan dunia hutan abadi. Di satu sisi, itu karena dao surgawi telah rusak. Di sisi lain, itu juga karena mereka takut dengan ras iblis. Karena pada saat itu, dunia hutan abadi sudah tidak mampu lagi melahirkan pusat kekuatan alam dewa asal. Mereka sama sekali tidak berdaya menghadapi bencana ras iblis. Kedua hal ini bagaikan dua gunung besar yang membebani hati semua pusat kekuatan alam dewa. Akhirnya, setelah keseimbangan yang berlangsung selama 10.000 tahun, semua pusat kekuatan alam dewa akhirnya mencapai kesepakatan, melarikan diri dari dunia hutan abadi. Dan leluhur lama ras naga adalah salah satu gurugota kunci yang memfasilitasi masalah ini. Penggagas kejadian ini adalah sekelompok petarung di tingkat dewa sekilas surga. Mereka mengumpulkan semua pusat kekuatan alam dewa yang dapat dikumpulkan di alam ilahi dan merencanakan operasi pelarian ini. Jika ada orang yang berani tinggal di wilayah hutan abadi, mereka akan menjadi sasaran cemoohan. Tujuan mereka tentu saja bukan untuk pertimbangan semua orang, namun penambahan orang akan menjadi jaminan tambahan dalam melewati arus turbulen spasial. Itu adalah perjalanan dengan 9 peluang untuk mati dan 1 peluang untuk hidup. Satu lagi pusat kekuatan alam dewa adalah satu lagi harapan untuk hidup. Bisa dibayangkan motif tersembunyi apa yang dimiliki masing-masing orang dalam operasi saat itu. Dan titik pertemuannya adalah di Laut Iblis Kekacauan. Tempat itu juga merupakan tempat manusia dan iblis, medan perang kuno dua ras. Cukup banyak pusat kekuatan alam dewa juga meninggalkan warisan mereka di sana. Kemudian, ratusan orang ini melewati aliran turbulensi spasial, secara kolektif melarikan diri dari dunia hutan abadi. Siapa yang selamat dan datang ke dunia surga? Bagaimana kamu bisa sampai di wilayah ras iblis dan menjadi budak? Ye Yuan bertanya dengan dingin. Mendengar kata-kata Long Zhan, hati Ye Yuan sudah terbakar amarah. Kelompok orang-orang ini lebih memilih mati daripada bersedia melindungi dunia hutan abadi. Benar-benar egois sampai ekstrim. Merasakan niat membunuh yang keluar dari tubuh Ye Yuan, Long Zhan merasa sangat gelisah. Saat itu, total ada 7 orang yang selamat. Setelah memasuki dunia bentangan surga, kami semua menderita luka berat. Kami tidak dapat menentukan lokasi kami dan juga tidak tahu berapa lama kami berjalan. Siapa yang tahu bahwa kami benar-benar bertemu dengan sekelompok pedagang budak? Luka kami saat itu sangat parah, kami tidak mempunyai kekuatan untuk melawan sama sekali. Pada akhirnya, setelah melewati beberapa tangan dan tempat, kami dijual ke ras iblis. Di antara ini, ada 4 rekan lainnya yang meninggal. Sekarang yang masih hidup hanya 3 orang, kata Long Zhan. Ye Yuan tersenyum dingin. Miliaran nyawa di dunia hutan abadi hampir dianeksasi untuk menjadi budak ras iblis. Ini, mungkin balasanmu.
Lebih dari 100 pusat kekuatan alam dewa hampir musnah, ini mungkin segalanya yang telah ditakdirkan oleh surga. Long Zhan berkata dengan gemetar ketakutan, iya. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, selain kamu, di mana sisanya? Long Zhan berkata, masih ada satu orang di ibu kota Kapon. Orang lain pergi ke kota Kekaisaran Anggrek terkemuka. Mengenai hidup dan mati mereka, saya tidak tahu. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan dingin, tentang melepas segel budak, kamu bisa berhenti memikirkannya. Di masa depan, itu akan tergantung pada kinerjamu. Long Zhan terlihat kecewa, tapi dia masih berkata tanpa daya, ya, Tuan. Ye Yuan yang tidak membuka segel budak Long Zhan punya pertimbangannya sendiri. Mengesampingkan dia meninggalkan dunia belukar abadi, Long Zhan diperbudak selama 100.000 tahun, sifat seorang budak yang mengakar sudah menembus jauh ke dalam sumsum tulang. Long Zhan saat ini bukan lagi pemimpin klan saat itu. Untuk dia dapat hidup sampai sekarang, dia sudah terikat pada kebijaksanaan duniawi dan sudah sangat licin. Dia benar-benar pesuruh. Orang seperti itu, begitu segel budaknya dicabut, dia bahkan tidak akan tahu kapan dia menjualnya. Oh iya, kamu sudah lama berada di ibu kota Kapon, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. 1 juta tahun yang lalu, siapakah penguasa ibu kota Kapon? Apakah dia masih di ibu kota Kapon sekarang? Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Long Zhan tertegun dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan kota 1 juta tahun yang lalu mungkin sudah mati. Ras iblis berumur panjang dan sangat sulit untuk mati. Pusat kekuatan kelas Raja Iblis, masa hidup mereka bahkan mencapai beberapa juta tahun dan tidak akan mudah mati. Namun wilayah ras iblis tidak sedamai wilayah ras manusia. Bahkan antar dua ibu kota pun akan saling berkampanye juga. Penguasa kota yang mati dalam pertempuran juga merupakan hal yang biasa. Ambil saja ibu kota Kapon misalnya. Jika seseorang menerobos ke alam penguasa iblis, kemungkinan besar mereka akan pergi dan menantang penguasa kota. Selama dia bisa membunuh penguasa kota, dia akan bisa menggantikannya. Oleh karena itu, penggantian pemimpin wilayah ras iblis berlangsung sangat cepat. Penguasa kota beberapa ibu kota bahkan akan berganti beberapa kali dalam 1 abad. Penguasa kota 1 juta tahun yang lalu, sudah sangat sulit untuk diverifikasi. Tapi justru karena itulah kekuatan ras iblis berlimpah seperti awan, kekuatan tempur mereka jauh melebihi manusia dengan peringkat yang sama. Seniman bela diri kota hujan pasang hanya bisa melawan pasukan iblis dengan menjadi veteran dalam 100 pertempuran. Manusia biasa, 3 atau 4 orang mungkin tidak mampu menghadapi satu iblis dengan peringkat yang sama. Semua ini, Ye Yuan secara alami sudah menyadarinya sejak lama. Menanyakan hal itu hanya memikirkan keberuntungan. Lalu tahukah kamu di mana informasi paling mudah diakses di ibu kota Kapon? Ye Yuan bertanya lagi. Long Zhan berseru, ingin mengatakan informasi yang dapat diakses, tentu saja itu adalah Aula Yamadara. Hanya saja ingin menanyakan informasi tentang informasi dari tempat mereka, mungkin tidak semudah itu. Mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata sambil mengangguk, aku mengerti, kamu pergilah. Di ruang kultivasi kematian, keringat Ye Yuan mengalir seperti tetesan air hujan. Ye Yuan yang lain di seberangnya menyerang seperti kilat, satu pedang lebih cepat dari yang lain, sudah menekan Ye Yuan hingga batasnya. Kamu lemah, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Pergi ke neraka. Klon itu mengertakkan giginya karena kebencian, matanya menampakkan cahaya mematikan. Jurus mengejar bulan menusuk dada Ye Yuan secepat kilat. Sejak pertama kali memasuki ruang kultivasi kematian, setelah nyaris lolos dari kematian, Ye Yuan sudah memasuki ruang kultivasi kematian beberapa lusin kali. Setiap kali, dia menari di ujung pisau, ditemani oleh dewa kematian. Tapi setiap kali, dia bisa menghabisi klon itu dengan jarak sehelai rambut. Justru karena itulah kemajuan Ye Yuan akan begitu cepat. Baginya untuk bertarung dengan gagah berani sendirian di tengah pasukan iblis, membunuh ribuan orang, dan tetap pergi dengan tenang, itu tidak dapat dipisahkan dari pelatihan kematian ini. Jika sebelumnya, Ye Yuan bisa membunuh Lang Ge, tapi dia sama sekali tidak bisa melakukannya dengan mudah. Kekuatan Lang Ge sebenarnya tidak terlalu diperhitungkan dalam ras iblis. Itu juga tidak jauh lebih baik dari Qin Zheng orang-orang itu. Bagaimana melompati dunia ke medan perang bisa semudah itu? Memasuki ruang kultivasi kematian setiap kali, Ye Yuan benar-benar memeras setiap potensinya. Karena tidak mampu mengalahkan klon tersebut, dia hanya bisa mati. Oleh karena itu, setiap kali dia masuk, dia harus membuat kemajuan.
Meski itu hanya sedikit, berlayar melawan arus, maju atau mundur. Kecuali, pengasingan tertutup ini adalah kutukan abadi. Lambat laun, Ye Yuan jatuh cinta dengan perasaan ditemani kematian. Dia menemukan bahwa hutan abadi Empyrean surgawi ini hanyalah seorang jenius, yang benar-benar mampu menghasilkan metode kultivasi yang begitu ajaib. Karena setiap kali dia masuk, dia akan mendapatkan hasil panen yang bagus. Perasaan menerobos dalam kondisi ekstrim sungguh luar biasa. Tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menjadi seberani ketika dia memasuki alam tanpa pamrih pada saat itu. Setiap kali dia menang, itu adalah sehelai rambut di atas replikanya. Tentu saja, Ye Yuan tidak akan melakukan kultivasi berbahaya seperti ini dengan gegabah. Itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Setiap kali dia memperoleh hasil dari pertempuran atau kultivasi, dia akan masuk ke sini dan menantang dirinya sendiri. Dalam kondisi ekstrim, Ye Yuan mampu mengubah perolehan ini menjadi kekuatan nyata. Meningkat sedikit setiap saat, terakumulasi hari demi hari dan bulan demi bulan, itu merupakan peningkatan yang cukup besar. Selama pertempuran dengan ras iblis, Ye Yuan membunuh 1000 orang. Pencapaian seperti itu agak sulit didapat dengan penempaan biasa-biasa. Bagi Ye Yuan, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan bagus untuk berkembang? Bergabung dengan keluarga Fan sekarang, dia dianggap sudah menetap. Baru pada saat itulah dia punya waktu untuk mengasah dirinya sendiri. Di saat hidup dan mati, Ye Yuan sudah paham, sosoknya melesat seperti kilat. Teknik pedang yang sama, tapi gerakan Ye Yuan lebih cepat dan tajam. Mencapai yang pertama meskipun peluncurannya terlambat. Pedang Ye Yuan menembus dada. Tidak ada darah segar yang keluar, tapi klon itu menatap Ye Yuan dengan tatapan penuh kebencian dan berkata dengan muram, "Kenapa? Kenapa kamu bisa mengalahkanku setiap saat? Akan tiba suatu hari di mana aku akan membunuhmu." Replikasi ruang kultivasi kematian sebenarnya membawa kenangan terakhir kali. Klon tersebut memaksa Ye Yuan sampai batasnya berkali-kali, namun dia selalu dikalahkan di bawah tangan Ye Yuan. Emosi negatif telah terakumulasi hingga tingkat yang sangat mengerikan. Ye Yuan menyeka keringat di dahinya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Oke, aku akan menunggumu." Replikasi itu membawa keengganan yang kuat dan menghilang. Tapi Ye Yuan agak gembira saat dia berkata, surga lapis kedua hukum Dao Pedang, akhirnya dikembangkan hingga tuntas. Ye Yuan mengolah pedang, mengurangi kompleksitas menjadi kesederhanaan, yang tidak berjalan sesuai dengan konvensi. Jurus, bintang-bintang terbelah ini, intinya ada pada kata, membelah. Sedangkan jurus, mengejar bulan ini, intisarinya ada pada kata, menusuk. Satu tusukan lurus, dan itu bisa berkembang menjadi jutaan gerakan. Namun, inti mereka tetaplah karakter, menusuk. Kecerdasan dalam berbagai taktik bergantung pada kecerdasan induk. Berpegang teguh pada setiap gerak dan gerak hanya akan membatasi perkembangan diri sendiri. Langit lapis kedua dari hukum Dao Pedang telah berkembang hingga sempurna, dan kekuatan Ye Yuan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Membunuh Lang Ge itu lagi, Ye Yuan yakin satu gerakan saja sudah cukup. Saat ini, suara Long Zhan datang dari luar, "Tuan, Nona Li Ji mohon untuk bertemu dengan Anda." "Mengerti?" jawab Ye Yuan acuh tak acuh. Ketika dia melihat Li Ji, bahkan ada dua seniman bela diri dari alam sekilas surga di belakangnya. Saat kedua orang itu melihat Ye Yuan, mereka terlihat tidak ramah. Ye Yuan mengerti dalam hatinya. Orang-orang ini mungkin adalah tamu keluarga Fan juga, dan mereka tahu bahwa gajinya 2 kali lipat dari gaji mereka, dan mereka semua merasa sedih. Dari sanalah mereka menimbulkan permusuhan terhadapnya. Selain Li Ji, bahkan ada seorang laki-laki ras iblis muda. Dia mengukur Ye Yuan dan berkata pada Li Ji, "Li Ji, ini ahli yang kamu katakan. Dia terlihat sangat biasa." Li Ji memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Fan Yu, kelola orang-orangmu dengan baik saja sudah cukup. Pengikutku, kamu tidak perlu repot." Fan Yu tersenyum dan berkata, "Baiklah, baiklah, aku tidak mengganggu, aku tidak mengganggu. Tapi harus jujur, anak ini tampan sekali. Nanti, beberapa orang akan cemburu." Li Ji mengatupkan mulutnya dan berkata, "Mereka melakukannya sendiri, apa hubungannya denganku?" Fan Yu ini adalah kakak kandung Li Ji. Status wanita ras iblis rendah dan tidak diizinkan untuk membawa nama keluarga. Bahkan jika penampilan Li Ji mirip dengan bidadari, tidak ada pengecualian juga. Selesai berbicara, dia berkata kepada Ye Yuan, "Tuan Malam Sumber, kakak dan saya akan mengambil bagian dalam pertemuan yang mulia Kasin."
Mengapa kamu, Luoqi, dan Pei Lan tidak ikut bersama kami? Ye Yuan tentu saja tidak punya alasan untuk tidak menyetujuinya dan menganggukkan kepalanya untuk menyetujuinya. Ye Yuan awalnya berpikir bahwa bangsawan ras iblis tidak memahami bidang sastra dan bahwa istana Tuan Kota jelas sangat jorok. Tapi masuk dan melihatnya, itu membuatnya benar-benar mengubah pemahamannya tentang ras iblis. Taman, paviliun, teras, jembatan penyeberangan, air mengalir, digabungkan menjadi satu, tidak kalah sedikit pun dibandingkan dengan tempat tinggal ras manusia. Wah, adik laki-laki yang tampan. Hehehe, semua orang mengatakan bahwa adik perempuan Li Ji adalah makhluk yang murni dan mulia, sangat berbeda dari wanita ras iblis kita. Sepertinya, kamu menjaga nasihatmu sendiri. Di depan, seorang pria dan seorang wanita datang untuk menyambut mereka. Ketika wanita itu melihat Ye Yuan di belakang Li Ji, kedua matanya langsung bersinar, sepasang mata indah menatap tubuh Ye Yuan. Wanita ini sangat menggoda, penampilannya sebenarnya setara dengan Li Ji. Tapi tatapan pria itu berubah dingin, tatapannya saat melihat Ye Yuan penuh dengan niat membunuh yang sedingin es. Kata-kata wanita itu membuat wajah Li Ji memerah dan dia meludah. Apa yang kakak Lian Hua katakan? Yuan Ye adalah punggawa tamu saya yang baru direkrut. Lian Hua menarik tangan Li Ji dan berkata sambil tersenyum, saya mengerti. Bagaimana mungkin kakak perempuan tidak mengerti? Saat dia berkata, dia mendekat ke telinga Li Ji dan berkata dengan lembut, adik laki-laki ini sangat tampan, mengapa tidak, meminjamkan kakak perempuan untuk bermain selama 2 hari. Li Ji menatap Ye Yuan sekilas, ekspresinya agak jelek saat dia berkata, kakak perempuan Lian Hua, jika kamu terus bercanda seperti ini, Li Ji akan pergi. Alis pria itu berkerut dan dia semakin tidak senang. Tapi dia tetap angkat bicara, Lian Hua, bukankah kamu juga tahu temperamen Li Ji, berhentilah bercanda. Pria ini memiliki fitur yang dipahat dan alis yang anggun, pria tampan yang langka dari ras iblis. Hanya saja dibandingkan dengan Ye Yuan, dia lebih buruk. Orang ini tidak lain adalah Tuan Muda Istana Tuan Kota, Kasin. Lian Hua menoleh dan memutar matanya ke arah Kasin dan berkata, kakak laki-lakiku yang baik, aku membantumu, bagaimana kamu bisa begitu galak padaku? Tapi Kasin mengabaikannya dan hanya berkata dengan dingin, Fan Yu, Li Ji, silakan masuk. Tak lama kemudian, ada beberapa murid ras iblis dengan pakaian mewah yang masuk, dan mereka menyapa Kasin, mereka berdua. Namun ketika mereka melihat Ye Yuan di belakang Li Ji, mereka semua menunjukkan tatapan membunuh. Jelas sekali, mereka semua memandang Ye Yuan sebagai potongan daging eksklusif Li Ji, dan rasa permusuhan mereka pun meningkat pesat. Ye Yuan hanya memiliki kekuatan iblis bintang 2 namun mampu menjadi punggawa tamu Li Ji. Mereka tidak akan percaya bahkan jika Anda memukuli mereka sampai mati. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan pasti mendapatkan posisinya dengan mengandalkan keutamaan penampilannya. Melihat penampilan tuan muda itu, Luoqi dan Pei Lan, keduanya saling bertukar pandang, keduanya memperlihatkan senyuman sombong. Terhadap tatapan bermusuhan ini, Ye Yuan juga terlihat tidak bersalah. Aku hanya tampan, dan apa ini salahku? Setelah obrolan ringan, seseorang menyarankan, Yang Mulia Kasin, waktunya hampir habis. Mari kita berdebat. Ras iblis suka berkelahi. Pertemuan semacam ini, tentu saja tidak bisa menghilangkan perkelahian. Tapi Kasin tersenyum tipis dan berkata, berdebat di sana-sini setiap hari, hanya sedikit dari kita yang tahu latar belakang kita. Mengapa kita tidak mengubah keadaan hari ini, bagaimana? Saat semua orang mendengar, minat mereka segera bangkit. Oh, hal baru apa yang dimiliki Yang Mulia Kasin? Kasin tersenyum tipis dan berkata, kekuatan sebuah keluarga tidak hanya bergantung pada sedikit dari kita. Kekuatan penjaga keluarga juga sangat penting. Mengapa tidak hari ini, semua orang membiarkan penjaga keluarganya berkompetisi? Bagaimana dengan itu? Saat semua orang mendengarnya, mereka segera menunjukkan senyuman penuh pengertian. Langkah ini jelas ditujukan pada Ye Yuan. Ide bagus. Apa yang Yang Mulia Kasin katakan benar, kekuatan penjaga keluarga sangat mewakili kekuatan keluarga. Saat suara Kasin memudar, seseorang langsung setuju. Tapi saat Li Ji mendengar ini, dia panik dan baru saja hendak berbicara, tapi dia ditahan oleh Fan Yu. Fan Yu tersenyum dan berkata, Yang Mulia Kasin katakan benar, Fan Yu setuju. Kamu, Li Ji berkata dengan marah. Alis Fan Yu berkerut, menatap tajam ke arah Li Ji. Seluruh tubuh Li Ji gemetar tetapi tidak berani berbicara lagi. Pertemuan seperti ini tampak sederhana. Sebenarnya,
Itu juga merupakan tempat bagi berbagai keluarga besar untuk bertanding secara rahasia juga. Mundur saat ini, tentu akan membuat keluarga Fan kehilangan mukanya. Kasin tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, kami memiliki 8 orang di sini. Setiap orang datang dengan 3 penjaga rumah tangga, bertarung berpasangan, sampai ketiga orang tersebut tersingkir. Karena ini kompetisi penjaga rumah, ayo tambahkan taruhannya lagi. Saat dia berkata, Kasin mengeluarkan botol kecil. Di dalamnya dipenuhi zat hitam seperti pasta. Saat penjaga Wisma melihatnya, gelombang seru segera meledak. Itu adalah salep roh mendalam Black Jade. Ini adalah obat suci yang menenangkan tubuh. Dengan itu, aku mungkin bisa menerobos menjadi komandan iblis bintang 3. Salep roh mendalam Black Jade ini milikku. Siapapun yang berani merebutku, hasilnya adalah kematian. Bahkan mata Ye Yuan pun berbinar. Salep roh mendalam Black Jade ini adalah obat suci penenang tubuh bintang 2. Ranah penyempurnaan tubuhnya selalu tertahan di ranah penyelesaian besar transformasi pertama dan terus gagal menerobos. Dengan salep roh mendalam Black Jade ini, menerobos adalah hal yang diharapkan. Lian Hua tersenyum manis dan berkata, karena kakak sangat murah hati, aku juga tidak boleh terlalu pelit. Mutiara Emerald Giok Metal Heart ini akan menjadi taruhanku. Gelombang napas dingin lainnya yang dihisap menyebar. Seiring dengan setiap taruhan yang dikeluarkan, mata kelompok penjaga rumah semuanya memancarkan rasa iri, menjadi sangat kuat. Di depan Kasin, 8 harta karun ditempatkan. Setiap itemel adalah barang yang sangat langka. 8 harta karun ini hanya akan diberikan kepada 3 orang yang menduduki peringkat pertama. Setelah semua orang memutuskan orang-orang yang akan turun ke lapangan, mereka tidak boleh menggantikannya. Jika kalah, mereka bisa terus naik ke babak berikutnya. Jika mati, hanya ada 2 orang yang menjawab tantangan babak berikutnya, begitu seterusnya. Apakah semua orang keberatan? Kasin berkata dengan dingin. Semua penjaga rumah melambaikan tangan berulang kali, sama sekali tidak keberatan dengan kata-kata Kasin. Aturan semacam ini sangat jarang terjadi di wilayah manusia. Namun di wilayah ras iblis, hal itu adalah hal biasa. Pertarungan mana yang tidak menyebabkan orang terluka, tidak ada korban jiwa, justru akan menjadi hal yang aneh. Namun ingin membunuh anggota ras iblis bukanlah hal yang mudah. Inti dari ras iblis adalah jiwa iblis. Selama jiwa iblis tidak dimusnahkan, mereka bisa hidup kembali. Oleh karena itu, kecuali perbedaan kekuatan antar iblis sangat besar, maka korban jiwa tidak akan muncul. Penjaga rumah tangga ini semuanya adalah Jenderal Iblis Bintang 2 yang sempurna. Siapapun yang ingin membunuh iblis lain bukanlah hal yang mudah. Menjelang kesempatan seperti ini, murid dari 4 keluarga besar semuanya bersaing dalam kegelapan. Yang mereka bawa tentu saja adalah para ahli di antara penjaga rumah tangga mereka juga. Dan satu-satunya Jenderal Iblis Bintang 2 menengah adalah Ye Yuan. Niat untuk menargetkan ini terlalu jelas. Kompetisi ini berjumlah 3 putaran. Menurut pendapat orang lain, kemungkinan Ye Yuan berhasil melewati 3 ronde hidup-hidup adalah 0. Seorang penjaga rumah tangga yang mendapatkan posisinya dengan mengandalkan penampilannya, seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Starsin, kalian bertiga harus tampil bagus sebentar lagi. Saya melihat bahwa kekuatan setiap orang sangat hebat. Jadi kalian tidak boleh merusak reputasi istana Tuan Kota. Kasin berkata kepada penjaga rumah di sampingnya dengan makna yang mendalam. Starsin ini telah mengikuti Kasin sejak lama. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksudnya. Selama dia bertemu Ye Yuan, dia harus membunuhnya. Yang mulia yakinlah, Starsin pasti akan berusaha sekuat tenaga dan tidak mengecewakan Yang Mulia. Starsin membungkukkan badannya dan berkata. Saat berada di sisi ini, Li Ji berbisik kepada Ye Yuan, Saudara Yuan Ye, jika kamu sudah merasa tidak mampu, ambil inisiatif untuk mengaku kalah. Kakak masih memiliki beberapa ahli. Keluarga Fan kami tidak akan kalah. Li Ji tidak khawatir Ye Yuan akan dibunuh secara langsung. Lagi pula, dia mampu membunuh Lang Ge, kekuatannya sudah tidak kalah dengan Jenderal Iblis Bintang 2 yang sudah selesai. Tapi penjaga rumah tangga di depan ini, tidak ada satupun yang biasa-biasa saja. Kekuatan Lang Ge tidak cukup untuk dilihat di depan mereka. Alasan mengapa Li Ji meminta Ye Yuan adalah karena dia menyukai potensinya, dan tidak memperhatikan kekuatannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Nona Li Ji yakinlah, Yuan Ye tahu apa yang harus dilakukan. Semua beban terkutuk ini, membuat kita tidak bisa mendapatkan harta itu.
Jika bukan karena bocah nakal ini terseret ke bawah, kita pasti bisa menang. Luo Qi berkata dengan penuh kebencian. Nak, jika kamu punya nyali, jangan jatuh ke tangan kami di masa depan. Jika tidak, kamu akan mendapatkannya. Pei Lan mengertakkan gigi dan berkata. Ada lapangan latihan skala kecil di halaman ini. Setelah tiba di lapangan latihan, Luo Qi dan Pei Lan memamerkan gigi mereka pada Ye Yuan. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, semoga kalian tidak menyeretku ke bawah sebentar lagi. Menyeretmu ke bawah. Hahaha, sungguh sebuah lelucon. Jika bukan karena dekat dengan Nona Li Ji, apakah menurutmu kamu memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini? Luo Qi berkata sambil tertawa dingin. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, bodoh. Apa katamu? Luo Qi langsung meledak. Untungnya, Pei Lan masih mengetahui rasa kesopanan dan buru-buru menariknya, berkata, baiklah, sekarang bukan waktunya bertengkar. Apapun yang terjadi, kembalilah lalu selesaikan. Luo Qi menatap tajam ke arah Ye Yuan dan berkata, ingatlah untukku, kamu akan mendapatkannya saat kita kembali. Jangan mengira kamu bisa menjadi pelanggar hukum dan tidak terkendali jika Nona Li Ji melindungimu. 4 keluarga besar di ibu kota Kapon adalah keluarga Ka, keluarga Yu, keluarga Mo, dan keluarga Fan. Lawan keluarga Fan di babak pertama adalah penjaga rumah Yuni dari keluarga Yu. Saat ketiga orang itu melihat pemandangan ini, mata mereka menunjukkan ekspresi jijik dan berkata sambil tertawa ringan, keberuntungannya bagus sekali, mengeluarkan 3 orang idiot. Bahkan belum bertarung dan mereka bertarung terlebih dahulu. Hahaha, Tuan Muda Yuni juga pengejar Nona Li Ji. Baru saja, dia menginstruksikan untuk memusnahkan bajingan ini. Serahkan anak ini padaku, aku pasti akan mengirimnya pergi. Naki, kamu benar-benar tahu cara memilih sasaran empuk. Bergerak lebih cepat dan bantu kami setelah kamu selesai. Benar, ketiga orang itu saling menimpali, sudah langsung menjatuhkan hukuman mati pada Ye Yuan. Aturan pertarungan 3 orang ini, awalnya adalah 3 lawan 3. Jika ada satu pihak yang kalah atau mati, pemenangnya akan dapat bergabung dengan 2 kelompok lainnya, membentuk situasi 2 lawan 1, hingga salah satu pihak dikalahkan. Oleh karena itu, jika ada seorang ahli yang kekuatannya luar biasa, mereka akan mendapatkan keunggulan besar. Naki memandang Ye Yuan dan berkata dengan tatapan mencemooh, bangunlah, nak, kamu tidak punya kesempatan untuk mengaku kalah. Ye Yuan memutar matanya lagi dan berkata tanpa berkata-kata, mengapa ada begitu banyak orang idiot? Bocah berlidah silet. Sebentar lagi, perhatikan bagaimana kamu mati. Kata Naki sambil tersenyum dingin. Yuni menyaksikan adegannya dengan penuh minat dan berkata kepada Yu dan di sampingnya sambil tersenyum, kakak, apakah menurutmu bocah ini akan langsung mengakui kekalahan di setiap ronde? Yu dan tersenyum dan berkata, apakah menurutmu Kasin akan membiarkan dia turun dari panggung hidup-hidup? Tatapan Yuni gelap saat dia berkata, sembrono dan buta, berani-beraninya membuat rencana pada Li Ji. Saya harap Naki langsung menghabisinya. Pertempuran putaran pertama, dimulai. Saat ini, penjaga rumah kediaman Tuan Kota langsung berteriak. Suaranya belum memudar, hanya untuk melihat seberkas cahaya dingin melintas. Tubuh Naki jelas masih berdiri di tempatnya, namun cahaya dingin sudah merembes dari tubuh Ye Yuan. Ketika Yuni melihat situasinya, dia tidak dapat menahan tawanya, hahaha. Dia terlalu lemah, bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Li Ji, penjaga rumah tanggamu ini terlalu lemah. Tapi dengan sangat cepat, tawa keras Yuni berubah menjadi kaku di sana. Karena dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang ikut tertawa dengannya. Tawa ini sangat canggung. Yuni tidak mengerti. Melihat ke arah lapangan latihan lagi, senyumnya langsung berubah kaku di wajahnya. Entah kapan, Ye Yuan dan Naki benar-benar berganti posisi. Dan Ye Yuan benar-benar tidak terluka. Baru saja, itu hanya bayangan. Dalam sekejap mata, kedua orang itu benar-benar berteleportasi, mengubah posisi. Ini menunjukkan bahwa apa yang dia lihat sebelumnya adalah bayangan. Lupakan Naki, kenapa, Ye Yuan juga sama. Yudan melirik adik laki-lakinya tanpa daya dan berkata sambil menghela nafas, sudah lama ku bilang padamu untuk berkultivasi, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Dengan ini, kamu kehilangan muka kan? Untungnya, semua orang terkejut. Semua orang tidak menyangka bahwa Jenderal Iblis Bintang 2 tingkat menengah benar-benar dapat mengimbangi kecepatan Jenderal Iblis Bintang 2 yang telah selesai dengan sempurna. Selain itu,
Kecepatan jelas merupakan keahlian Naki. Meskipun kekuatan Yuni adalah yang terlemah di antara kelompok orang ini, bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenderal iblis bintang 2 penyelesaian besar. Meskipun dia tidak bisa mengimbangi kecepatan Naki, tapi Ye Yuan tetap mengikutinya. Mungkinkah itu kebetulan? Kasin mengerutkan kening dan berkata. Tapi Lian Hua tersenyum dan berkata, sepertinya, cukup menarik. Saya menjadi semakin tertarik pada orang ini. Tindakan Naki gagal dilakukan, ekspresinya sangat cemberut. Anak yang hebat, pergilah ke neraka. Naki meraung dan bergegas menuju Ye Yuan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a